Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah Al-Mahira yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang ada dalam diri kita adalah yang pertama, nikmatul iman. Al-iman tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman adalah pembenaran dalam hati, disyahadatkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang nikmat lisan dan adab-adab untuk menjaga lisan. Para jemaah, tahukah Anda bahasanya lisan kita adalah nikmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan lisan ini kita dapat meraih pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita menggunakan lisan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lisan kita ini dalam kajian para ulama dikatakan bahasanya lisan adalah penerjemah yang paling sempurna daripada isi hati seseorang. Oleh karena itu, apabila hati seseorang baik, tentu baik pula apa yang dia ucapkan dari lisannya. Lisan kita, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di dalam tempat yang sesuai dan sangat bagus, yaitu tepat di atas dagu dan di bawah hidung kita. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, seandainya lisan kita berada di pipi kita atau di mata kita, tentu sangat tidak baik untuk dipandang. Para hadirin, nikmatul lisan harus digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beramar ma'ruf dan nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencegah daripada kemungkaran sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi, terutama baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, banyak sekali faedah-faedah dari lisan kita ini yang apabila kita gunakan dengan baik, kita akan dapat mendulang banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tahu bahasanya orang masuk ke dalam agama Islam dengan cara bersyahadat, maka dia telah menggunakan nikmat lisan ini dengan cara yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggunakan lisan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyahadat dapat membedakan antara hak dan batil. Dengan lisan pula kita dapat membedakan antara hak dan batil. Dengan lisan kita pula kita dapat membedakan seorang itu baik akhlaknya atau buruk akhlaknya. Oleh karena itu, jauhilah beberapa perkara yang dapat mencelakakan diri kita oleh sebab lisan-lisan kita yang tidak dijaga oleh diri kita. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahasanya orang yang berakal dan paham atau faqih agamanya akan menggunakan lisannya dengan cara berpikir terlebih dahulu sebelum dia mengucapkan sesuatu. Setelah dia berpikir, apabila yang akan dia ucapkan itu baik, maka dia akan ucapkan. Apabila yang akan dia ucapkan tidak baik, maka dia akan menahannya. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Yang kedua, beramar ma'ruf dan nahi munkar, yaitu mendakwahkan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Yang ketiga, hendaklah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab dan sunnah. Seperti yang pertama,
mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kita ketahui. Hendaklah kita jangan mengatakan sesuatu tentang sifat-sifat Allah. Misalnya, mengatakan Allah memiliki anak, mengatakan Allah memiliki sekutu-sekutu dan sebagainya. Yang kedua, hendaklah kita menjauhi persaksian yang palsu. Yang ketiga, hendaklah kita juga menjauhi perkataan dusta. Yang keempat, hendaklah kita juga menjauhi melaknat. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan bahasanya orang yang suka melaknat, maka laknat itu akan berputar-putar jika laknat tersebut tidak sesuai dengan orang yang dilaknat, maka akan kembali terhadap dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menuntun lisan kita ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berkata baik atau diam. Itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.